Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua maupun pemirsa. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang indahnya saling menghormati. Di sini merupakan pelajaran yang pertama dari kelas 6 semester 1. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang nanti kita dapatkan, yang nanti kita dapat lakukan, dapat berjalan dengan lancar, dan dapat membawa manfaat dan berkah untuk kita semua. Amin. Adalah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ya, cukup. Adalah, jadi kita akan mulai pembelajaran berikut ini dengan tujuan pembelajaran. Ya, pada kesempatan kali ini, tujuan dari pembelajaran yang akan kita lakukan yaitu pertama, kita akan mengetahui makna dari surah Al-Kafirun. Yang kedua, nanti siswa dapat membaca surah Al-Kafirun dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menulis surah Al-Kafirun dengan benar. Dan yang keempat, siswa dapat menghafal surah Al-Kafirun dengan baik dan benar. Kita bisa melihat gambar yang ada di tampilan layar kalian masing-masing. Ya, di sini ada 4 orang dengan pakaian khas agama mereka masing-masing. Nah, bisa kalian tebak, yang paling kiri orang beragama Kristen, sebelahnya orang beragama Islam, sebelahnya lagi orang beragama Buddha, dan yang paling kanan orang yang beragama Hindu. Nah, di sini apa sih makna yang terkandung di dalam gambar tersebut? Siapa? Nah, jadi maksud dari gambar tersebut, ya, kita sebagai manusia beragama, meskipun berbeda-beda agama, tapi kita tetap harus saling hidup rukun, ya, saling menghargai, saling toleransi. Meskipun kita beranggapan bahwa agama kita yang paling betul, yang paling benar, paling lurus, tapi kita tidak boleh menjelekkan agama yang lain. Ya, pasti kalau seperti itu akan terjadi apa? Permusuhan. Makanya kalau kita ingin hidup damai, hidup tenang, kita harus menghargai sesama. Kalau kita ingin dihargai, kita harus menghargai. Kalau kita tidak ingin dihina, jangan menghina. Nah, seperti itu, hidup itu seperti itu ya. Kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Sejak kita dalam kandungan, kita juga hanya nebeng kontrak di dalam perut ibu. Setelah kontrakan 9 bulan 10 hari habis, kita keluar. Ketika kita bayi baru keluar, baru lahir, itu juga tidak bisa apa-apa. Ya. Hanya bisa nangis. Bicara aja nggak bisa. Baru lahir, nggak bisa nyari makan sendiri. Nggak bisa lari-lari. Tuh, jadi kita membutuhkan bantuan. Kita dari sedikit-sedikit kita belajar, kita ya, sampai sekarang kita sudah bisa berbicara, sudah bisa membaca. Itu merupakan awal dari jasa-jasa guru-guru kita. Guru kita tidak hanya yang ada di sekolahan, orang tua pun dapat menjadi guru, bahkan guru di awal pertama kali. Ya, itu merupakan orang tua kita. Jadi di sini kita sebagai makhluk sosial ya, dari awal tadi dari dalam kandungan lahir sampai sekarang pun di
kita masih butuh bantuan. Misalnya, kita ingin makan nasi. Kalau kita tidak butuh bantuan orang lain, ya kita mulai dari awal. Menanam padi, ada tahapan-tahapan sampai menjadi beras. Beras masih butuh lagi tahapannya, ya, supaya dapat menjadi nasi. Ya kita masak. Nah, masak kita kadang-kadang butuh magicom. Nah, magicom bisa buat sendiri? Oh, nggak bisa. Kecuali yang ahli. Nah, makanya kita sebagai makhluk sosial membutuhkan bantuan orang lain. Nah, ketika besok meninggal juga sama. Kita tidak dapat melakukan segala sesuatunya sendiri. Gak ada orang meninggal nyarke di masjid sendiri. Innalillahi. Malah takut semua. Menggali kuburan sendiri, masuk sendiri, nggak bisa. Ya, itu orang meninggal. Ya. Jadi mulai dari awal dari kita ada di alam kandungan sampai kita di akhirat mau meninggal saya meninggal, ya, itu masih membutuhkan bantuan orang lain. Jadi di sini meskipun kita berbeda-beda, berbeda pendapat, atau berbeda visi, berbeda agama, kita harus tetap satu kesatuan sebagai warga negara Republik Indonesia yang saling menghargai, menghormati, toleransi antar umat beragama. Maksudnya toleransi bukan kita harus mengikuti ibadahnya agama lain bergantian, tidak seperti itu, karena hal ini sudah dijelaskan di dalam surah Al-Kafirun. Al-Kafirun di situ jelas disebabkan apa kok diturunkan surah Al-Kafirun, ya. Karena pada saat itu Nabi Muhammad diajak beribadah bergantian dengan orang-orang kafir dalam waktu yang sekian. Nanti orang kafir mau mengikuti Nabi Muhammad ibadah seperti Nabi Muhammad. Tapi nanti dalam waktu sekian lagi ganti Nabi Muhammad yang harus mengikuti orang-orang kafir ibadahnya. Nah, jadi berdasarkan ajakan orang kafir seperti itu, maka Allah menurunkan surah Al-Kafirun. Nah, berikut kita dapat menjelaskan tentang surah Al-Kafirun. Ini Al-Kafirun. Al-Kafirun di sini berarti apa? Orang-orang kafir tadi ya, sesuai tadi ya. Jadi mengajak Nabi Muhammad untuk beribadah secara bergantian. Surat Al-Kafirun ini terdiri dari 6 ayat, ya, mulai dari ya il kafirun sampai wal lakum dinukum waliyadin. Jadi Al-Kafirun ini disebut sebagai surah Makkiyah. Mengapa surah Makkiyah? Karena diturunkan di kota Makkah atau diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Surat Al-Kafirun ini, ya, merupakan surah yang ke-109. Jadi dari Al-Quran itu ada 114 surah. Mulai dari surat pertama itu surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, terus sampai 114 terakhir itu surat An-Nas, ya. Jadi Al-Kafirun ini surat yang ke-109 di dalam Al-Quran. Ya, di sini kita bisa melihat ya surah Al-Kafirun. Mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin.
Sadaqallahul azim. Ya, sebelumnya maaf jika suara Bapak Guru ya emang serak-serak ya, kayak kurang fit dan memang seperti ini suaranya. Karena bukan vokalis ya. Jadi minta maaf. Mungkin anak-anak bisa lebih merdu suaranya ya. Jadi yang terpenting ya dalam membaca Al-Quran kita harus dapat membaca dengan benar sesuai dengan makhrajnya, sesuai dengan tajwidnya ya. Jadi jangan sampai kita membaca Al-Quran asal-asalan, asal bisa baca tapi nggak tahu apa itu mat tabi'i, kapan huruf bertemu apa dibaca dengung, huruf apa bertemu apa dibaca jelas ya. Kita harus paham semua itu ya. Kalau belum bisa gimana, Pak? Ya kita tetap belajar. Pak Guru aja masih belajar sampai sekarang ya, masih guru juga ya, supaya apa? Supaya dapat memperbaiki ya kesalahan-kesalahan yang masih kita belum tahu. Itu. Jadi di sini kita bisa menghafal surah Al-Kafirun ya. Dengan cara apa? Kita baca berulang-ulang atau kita kalau baca belum bisa, belum lancar ya kita bisa mendengarkan. Mendengarkan dari mana? Nah, dari rekaman orang membaca bisa, dari teman kita yang membaca bisa, atau dari YouTube juga kita mendengarkan bisa, dari guru-guru kita juga bisa ya. Yang penting apa? Harus dari yang benar-benar sudah paham mengenai tajwid. Nah, di sini kita akan membahas per ayatnya. Ya, kita bisa melihat surat Al-Kafirun ayat yang pertama ya, yang dituju anak panah di sini disebut dengan mat wajib mutasil. Karena apa? Karena ada nih huruf mat atau tanda layar di sini bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Ya, ayyuha. Nih. Terus untuk yang kedua, anak panah kedua di sini ada al-ta'rif. Al-ta'rif di sini disebut al-qamariyah. Kok kenapa gitu? Nah, paling mudah gini ciri-cirinya. Ketika al-qamariyah itu lamnya dibaca sukun. Kalau lamnya tidak dibaca, itu nanti disebut al-syamsiyah. Kita lanjut, mana ketiga itu? Mat tobi'i. Nah, di sini ada huruf mat ya, yang dibaca dua harokat atau satu alif. Biasanya ditandai dengan fathah panjang, kasroh panjang, dhammah panjang. Nah, kalau di sini fathah panjang. Kita lanjut yang keempat. Di sini ada bacaan mat arid lis sukun. Nah, jadi di sini ada huruf mat yang bertemu huruf hijaiyah yang berharokat. Jadi itu matnya ru, ro, waw, sukun, dumah, ru, panjang. Terus huruf hijaiyah berharokat apa? Nah, itu belakangnya. Jadi disebut huruf mat arid lis sukun. Kita lanjut ke ayat 2. Sama tadi ya, ada la, di sini disebut mat jaiz munfasil. Kalau tadi mat wajib satu kalimat, kalau ini mat bertemu hamzah tapi berlainan kalimat. Terus yang kedua ini dan mat tabi'i. Ada fathah diikuti alif. Nah, yang dua rokat. Terus yang terakhir sama tadi ya, mat arid lisukun. Sama tadi ada huruf mat bertemu huruf hijaiyah yang berharokat. Nah, seperti ini tadi ya. Nah, kita lanjut ke ayat 3. Ayat 3 di sini ada wala, lanya panjang. Sama seperti ayat kedua tadi, itu mad jaiz munfasil, keterangannya sama. Terus kita lihat ada nun sukun bertemu ta, dibaca ikhfa kikir, dibaca dengung dan samar. Ada lagi mim sukun bertemu ain, itu idhar safawi, harus dibaca jelas. Selanjutnya itu di sini ada mat tabi'i. Nah, rumah nanti bertemu dengan waw sukun ya, mat tabi'i. Selanjutnya kita lanjut ada ma panjang lagi sama tadi ya, awal mat jaiz munfasil lagi. Dan yang terakhir kita lihat ada dal paling akhir. Nah, di sini dibaca qalqalah. Nah, ya qalqalah. Kalau di akhir disebut qalqalah kubro. Tapi nanti kalau mati di tengah-tengah, mati asli, maka disebut qalqalah sugro.
Untuk selanjutnya di ayat 4, 5, dan ayat ke-6 di sini merupakan tugas pertama. Jadi nanti anak-anak semua ya, dimulai dari ayat 1 sampai 6 nanti ditulis ya. Setelah ditulis diberi tajwidnya. Nah, seperti itu ya. Ini jadi ayat 4, 5, dan 6 nanti kalian juga tulis dan diberi tajwid seperti tadi dari sendiri ya. Tadi sudah Pak Guru jelaskan beberapa tajwid ya, beberapa hukum bacaan. Jadi nanti bisa yang sama seperti tadi. Nah, kalau tadi belum ada ya bisa dicari di buku tajwidnya masing-masing. Jadi di sini setelah selesai kita mengartikan terjemahan surah Al-Kafirun dari ayat 1 sampai ayat ke-6. Ya. Jadi yang paling akhir tadi kita lihat ya, di sini dari awal sampai ayat tadi sudah jelaskan bahwa Al-Kafirun ini diturunkan karena apa? Ajakan orang-orang kafir kepada Nabi Muhammad supaya beribadah itu secara bergantian. Karena itu dilarang dalam agama, ya, maka Allah menurunkan surah Al-Kafirun. Jadi terakhir ya, lakum dinukum waliyadin. Nah, untuk mulah agamamu dan untuk ulah agamaku. Itu masalah. Jadi masalah urusan ibadah, masalah urusan akidah itu jangan dicampur adukan. Kita tidak boleh saling membantu dalam hal akidah. Nah, kita membantu sholat, mengajari sholat orang Kristen atau mengajak orang Kristen sholat, nah itu nggak boleh. Beda kalau kita mengajak belajar kelompok orang kawan kita yang beragama Kristen boleh, ya. Kita misalnya sepeda-sepedanan, bermain sepak bola, itu juga nggak masalah. Yang penting apa? Tidak dalam hal ibadah. Ya, paham ya? Jadi di sini inti dari surah Al-Kafirun di sini apa? Ya, kita dilarang mencampur adukan agama yang satu dengan agama yang lain. Sudah paham ya? Jadi di sini kalau sudah paham kita. Nah, dari ini tugas kedua ya. Jadi tugas pertama sudah menulis. Tugas kedua, kalian harus menghafalkan surah Al-Kafirun. Tugasnya nanti bisa kalian berupa perekam suara saja, nggak perlu video, nggak apa-apa ya. Nanti merekam suaranya, menghafal surat Al-Kafirun sesuai dengan tajwid, ya panjang pendeknya makhraj, nanti dikirimkan ke WA Bapak Guru. Untuk tugas yang ketiga, mengerjakan tugas mandiri. Di sini kalian bisa mencari membuka di LKS. LKS sudah tulisan tugas mandiri ya, kalian kerjakan. Terus tugas yang keempat, di sini kalian bisa menceritakan kisah toleransi kalian sendiri-sendiri masing-masing di lingkungan masyarakat kalian. Misalnya kalian punya teman yang berbeda agama, terus kalian ceritakan dalam bentuk karangan tentunya ya. Kalian mengarang, membuat cerita tentang bagaimana perilaku kalian terhadap teman yang berbeda agama. Misalnya ketika bermain bagaimana, ketika sedang bermain tiba-tiba ada suara adzan, ketika misalnya hari Minggu kalian mengajak temanmu yang mau berangkat ke gereja. Nah, itu kan nanti bagaimana kalian menceritakannya. Untuk tugas ke 1 dan 2 ya, Bapak Guru beri waktu 1 minggu. Untuk tugas 3 dan 4 nanti bisa dikerjakan mulai minggu depannya lagi. Ya, seperti itu. Jadi bisa dikumpulkan tugas 1 dan 2 dikumpulkan maksimal 1 minggu. Untuk tugas 3 dan 4 maksimal 2 minggu dari sekarang. Ya, kurang lebihnya seperti itu yang dapat Bapak Guru sampaikan. Mungkin masih banyak kekurangan ya, karena memang kurangnya ilmu ya, masih kurangnya ilmu Bapak Guru. Jadi saya mohon maaf. Semoga hal yang
sedikit ini dapat bermanfaat bagi kalian semua dan barokah untuk kita semua. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.